Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama mau mengucap syukur karena kita punya Allah yang setia, yang selalu bersama-sama dengan hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, apapun yang kita alami, Dia Allah yang setia. Amin. Yang selalu bersama-sama dengan kita dan Amin. tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau memuliakan, menyembah, memberikan pengagungan bagi Dia, Allah yang setia buat hidup kita. Haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Dia Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, menolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya
waktu di dalam hidup kita menghadapi kesesakan, menghadapi himpitan yang luar biasa. Dan di saat itu seringkali kita tidak mengerti apa yang harus kita katakan. Di dalam doa kita pun kita tidak bisa mengucapkan kata-kata. Tidak mengerti apa yang harus kita sampaikan. Karena kesesakan yang begitu luar biasa yang kita rasakan. Tetapi percayalah bahwa Allah kita, Allah yang mengerti arti tetesan air mata yang keluar dari mata kita. Dia Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Engkau Bapa yang baik buat kami Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi
kata-kata yang bisa keluar dari mulut kita. Tetapi Allah mengerti. Di kedalaman hatimu Tuhan tahu. Saat ini mungkin kau hanya bisa menangis. Tetapi tetaplah di dalam Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan biarkan putus asa menghimpit hidupmu. Karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Haleluya. kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Seperti pujian yang kami nyatakan Tuhan Yesus, kami merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu, untuk segala setia-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memimpin setiap kami Tuhan Yesus. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan apapun yang dapat hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan Yesus tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu yang dapat dipermuliakan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam ibadah online GPT Home. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saudara yang ingin mengikuti dengan menggunakan file PowerPoint, saudara bisa menuliskan di kolom komentar di channel YouTube kami GPT Home Kedung Gebang. Dan saudara bisa bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini. Untuk beberapa kesempatan saya bisa memberikan firman Tuhan, kita akan secara khusus belajar dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya mengambil tema berubahlah
Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Manakah yang lebih menyakitkan? Menderita karena berubah atau menderita karena tidak pernah mau berubah? Pertanyaan ini saudara-saudara akan mendasari komitmen, keputusan, atau hal-hal yang saudara dan saya akan lakukan setelah kita bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini. Saya sangat tertarik dengan bagian di dalam ayat 1 dan 2 ini karena isinya sangat padat dan penting sekali untuk kita bisa memahami bagian dari firman Tuhan ini dengan benar. Jika saudara dan saya memperhatikan dengan baik, dan biasanya jika saudara menggunakan Alkitab, saudara memakai terjemahan baru. Kita tidak memperbandingkan penerjemahan saudara-saudara, tetapi ada beberapa kata yang menurut saya kurang tepat ketika itu dipakai. Jadi kita baca bersama-sama saudara-saudara, kita buka Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, dari terjemahan baru saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jika saudara dan saya memperhatikan kedua ayat ini saudara-saudara, maka ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang berupa sebuah kesimpulan sebenarnya dari pembahasan di pasal-pasal sebelumnya, terutama di pasal 1 sampai ke pasal 8. Dan kemudian loncat di pasal 12 ini, Paulus memberikan sebuah resume, kesimpulan untuk hal-hal yang sebaiknya, seharusnya dilakukan. Nah saudara-saudara, di ayat yang kedua kita akan secara khusus, sebelum kita membahas kenapa judulnya harus berubahlah, kenapa mengenai perubahan dan sebab akibatnya, kita akan bersama-sama mengulas terlebih dahulu frasa, kata-kata yang ada di dalam ayat yang kedua, karena ini sangat penting. Karena kalau saudara membacanya dari terjemahan baru, yaitu Alkitab yang saudara dan saya biasa pakai dan biasa baca, maka ada sebuah kalimat, saudara-saudara, ada frasa yang tidak tepat diterjemahkan di situ. Bunyinya seperti ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya ulangi lagi, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara-saudara, ketika saudara mendengar kalimat ini, saya dan saudara mendengar kalimat ini, saya juga setelah saya renungkan berkali-kali dan saya baca di dalam terjemahan-terjemahan yang lain dan terjemahan yang asli, saudara-saudara, rupanya saya salah memahami, sehingga saya salah meresponi bagian di dalam ayat yang kedua. Kalau saudara dan saya memperhatikan dan mendengar kata ini, maka siapakah yang harus merubah dan memperbarui akal budi kita? Budi kita. Di dalam terjemahan baru ditulis budi. Kalau saudara mendengar kata budi mungkin hanya bersifat moral atau hal-hal yang baik. Nama Indonesia banyak budinya. Tetapi kalau di terjemahan bahasa Inggris, saudara-saudara dipakai kata mind, pikiran. Jadi saudara-saudara, pembaruan pikiran itu siapa yang harus melakukan? Kalau saudara dan saya membaca kalimat ini, maka yang harus melakukan adalah saya. Tapi saudara-saudara perhatikan terjemahan yang lain. Saya memakai beberapa versi. Kalau saudara mendownload Alkitab di HP dan di aplikasi di Play Store, saudara akan menjumpai beberapa terjemahan yang lain. Di Alkitab yang saudara pakai juga saudara bisa download terjemahan yang lain. Salah satu yang saya pakai adalah New English Translation, NET. Bunyinya demikian dalam bahasa Inggris, do not be conformed
to this present world, but be transformed. But be transformed. Saya ulangi lagi, be transformed. Di dalam bahasa Indonesia, kedengarannya yang aktif adalah kita. Tetapi kalau saudara membaca baik-baik di dalam bahasa Inggris atau terjemahan aslinya, maka sebenarnya arti, makna di dalam kalimat itu adalah berbunyi pasif. Jadi yang memperbarui pikiran kita, nose kita, mind kita, itu bukan kita. Yang memperbarui, yang mengupgrade pikiran kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dan seterusnya, itu bukan kita. Karena kalimatnya harusnya seperti ini bunyinya kalau diterjemahkan dalam bahasa yang literal. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ubahkanlah rupamu oleh pembaruan pikiranmu. Di dalam terjemahan King James. Atau di dalam terjemahan New Literal Translation, saudara-saudara dipakai kata seperti ini. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Izinkanlah Allah mengubahmu menjadi manusia yang baru dengan mengubah cara berpikirmu. Jadi saudara-saudara, pikiran kita itu memang milik kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dengan baik kata per kata yang dipakai, saudara-saudara, bentuk waktunya, maka itu bersifat pasif. Dan kata be transformed, saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, metamorphostai, saudara-saudara, atau terjemahan bebasnya metamorfosis. Saudara dan saya biasa mengerti dan memahami ketika seekor ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Dua bentuk yang sama sekali berbeda. Itu adalah kata yang bersifat pasif. Artinya saudara-saudara, kita yang menjadi objek bukan subjeknya. Subjeknya adalah Allah. Kita menjadi objek dari perubahan itu. Siapa yang merubah? Allah yang merubah. Sebelum kita lanjut saudara-saudara, sebelum kita panjang lebar membahas hal ini saudara-saudara, jika kita memahami, memiliki sudut pandang yang benar saudara-saudara terhadap kalimat-kalimat yang ditulis di dalam Alkitab, saudara-saudara, berdasarkan kalimat yang tepat penggunaannya, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Nah, karena ditulis be transformed saudara-saudara, maka seharusnya lah bukan berubahlah oleh pembaruan budimu saudara-saudara. Maka kata yang tepat itu harusnya berubahlah berdasarkan pembaruan budimu, pembaruan pikiranmu, maaf bukan budi. Pembaruan pikiranmu. Berubahlah berdasarkan pembaruan pikiranmu. Pikiran kita diubahkan oleh Allah. Baru hidup kita bisa berubah. Saudara-saudara, saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Jika saudara memperhatikan kalimat berikutnya, maka akan berbunyi saudara-saudara seperti ini. Di ayat yang kedua, sehingga, jadi kata sehingga itu artinya bentuk akibat dari pembaruan budi. Setelah pembaruan pikiran terjadi yang dilakukan oleh Allah, maka kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Satu, apa yang baik. Dua, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Pertanyaannya saudara-saudara, standar baik, berkenan, dan sempurna itu bisa enggak manusia memiliki standar baik, berkenan, dan sempurna? Tidak bisa saudara-saudara. Karena standar itu dimiliki oleh Allah.
Jika saudara dan saya itu memiliki standar tentang sebuah makanan, saudara sebut enak, buat orang lain bisa jadi tidak enak. Kalau ada orang yang suka pedas, dia bilang ini makanan yang enak kalau makanan itu pedas. Tapi ketika orang yang gak suka pedas, dia mencicipi makanan yang pedas, saudara, maka dia akan berkata gak enak, karena memang sudut pandangnya berbeda-beda. Tetapi jika sudut pandang ini datangnya dari Allah mengenai apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, maka saudara dan saya harus setuju bahwa itu benar baik, berkenan dan sempurna. Contoh saudara, saudara ingin membelikan, sebagai orang tua ingin membelikan sepatu buat anak saudara. Dan menurut saudara, menurut kita sebagai orang tua, maka ini adalah sepatu yang bakalan disukai sama anak kita. Kita pilih-pilih di toko, saudara-saudara, wah kita pikir bahwa anak kita akan suka. Begitu dibelikan, saudara-saudara, ternyata anak kita nggak suka. Karena apa, saudara-saudara? Standarnya beda. Standar yang kita pakai tidak boleh dipakai untuk orang lain. Nah, standar baik, berkenan dan sempurna itu harus datangnya dari Allah. Dan untuk bisa mengetahui bahwa itu baik, berkenan dan sempurna, siapakah yang harus memberitahu, saudara-saudara? Ya Allah, bukan saudara dan saya. Karena jika saudara contoh, saudara menafsirkan bunyi ayat-ayat di dalam Alkitab, saudara-saudara, maka kita akan memiliki banyak sekali pengajaran, banyak sekali perdebatan panjang mengenai sebuah kalimat, sebuah kata, sebuah ayat atau pengajaran tertentu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena kita memiliki pikiran sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana jika pikiran Allah, saudara-saudara, itu diterjemahkan ke dalam pikiran saudara dan saya? Seperti ini. Anak, saudara-saudara, itu bertumbuh dari balita, kemudian anak, remaja, menjadi dewasa. Apakah pengertian orang dewasa dan anak-anak itu sama? Tentu tidak, sangat berbeda. Apakah kekuatan orang dewasa dan anak-anak itu sama? Juga tentu tidak. Demikian pula dengan namanya standar sempurna. Untuk anak-anak, sempurna standarnya jika ia sudah mulai bisa berjalan, bisa ngomong, saudara-saudara. Bisa memegang sesuatu, bisa makan sendiri. Kemudian kalau standar itu dipakai untuk orang dewasa, maka itu salah. Maka karena orang dewasa bisa melakukan hal yang lebih banyak dan dia mulai belajar melayani orang lain. Standarnya sudah berbeda. Nah, standar sempurnanya anak-anak di situ, standar sempurnanya orang dewasa seperti itu. Tetapi untuk anak, untuk remaja, sesuai dengan pertumbuhannya maka itu dikatakan sempurna. Ketika saudara dan saya bertumbuh menjadi orang percaya, menjadi murid Tuhan Yesus, perlahan-lahan pikiran kita di-upgrade, diperbaharui. Semakin lama saudara semakin mengenal kehendak Allah. Dan kita mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna buat Allah kita. Jika saudara yang sudah dalam standar pertumbuhan rohani dewasa, kemudian standar itu saudara pakai untuk anak-anak, saudara-saudara kita yang masih baru, yang anak-anak, maka itu salah. Karena standar yang Allah pakai buat dia berbeda dengan yang Allah pakai buat saudara yang sudah dewasa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, standarnya dari Allah, bukan dari saudara dan saya. Kalau kita memakai standar kita masing-masing, maka saudara-saudara kita akan mudah sekali merendahkan orang lain. Tetapi jika kita memakai standarnya Allah, maka kita akan menyadari bahwa semakin kita berusaha dan belajar dan bertumbuh, maka akan semakin banyak hal yang ada di dalam hidup kita yang perlu diperbaharui. Amin. Di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-22, 23 dan 24. Saudara dan saya perhatikan baik-baik, ayat ini juga ditulis oleh Rasul Paulus dengan kalimat yang
kurang lebih sama dengan penjelasan yang lebih spesifik tentang pembaruan pikiran. Ayat yang ke-22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama harus ditinggalkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya, jadi ada arahnya saudara-saudara. Ada yang ditinggalkan, kemudian ada yang baru. Dan setelah ini diperbarui ada arahnya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sekali lagi saudara-saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, harusnya tidak ada kata dan, kata hubung dan itu harusnya tidak ada. Dalam terjemahan versi baik New King James, New English Translation maupun New Literal Translation, itu dipakai the spirit of your mind, roh pikiran, jadi tidak ada kata dan. Supaya kamu dibarui di dalam roh pikiranmu, itu yang tepat. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kehendak Allah, kebenaran, kekudusan itu versinya Allah, bukan versinya manusia. Bayangkan saudara-saudara kalau manusia punya versi sendiri-sendiri tentang yang namanya kekudusan. Itulah yang terjadi dengan roh-roh agamawi. Itulah yang terjadi ketika ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi, saudara-saudara, mereka bertemu dengan orang berdosa. Mereka pikir dengan kehidupan keagamawian mereka jauh lebih kudus daripada orang-orang berdosa. Namun terbukti ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina dihadapkan kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka menuntut supaya hukum Taurat ditegakkan, yaitu apa saudara-saudara? Perempuan yang kedapatan berbuat zina ini dilempari dengan batu. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan Yesus membuktikan dua hal. Bahwa standar yang mereka pakai salah dan bahwa standar yang benar adalah standarnya Allah. Standarnya mereka salah, kenapa? Karena mereka kemudian pergi satu persatu ketika Tuhan berkata, jika di antara kalian tidak ada yang berbuat dosa, silahkan lempar, kan gitu saudara-saudara. Dan kemudian hal yang kedua yang Tuhan Yesus buktikan bahwa standarnya Allah itu benar. Meskipun Allah, Tuhan Yesus yang tidak memiliki dosa itu berhak untuk menghukum perempuan ini, mengambil batu dan melempari perempuan ini, tetapi Allah Bapa menunjukkan belas kasihannya melalui Tuhan Yesus dengan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu standarnya Allah, bukan standarnya manusia. Standarnya manusia hanya berupa pengetahuan tentang tidak boleh ini dan itu, saudara-saudara. Kita mudah sekali menuding saudara-saudara kita berdosa besar kalau contoh saudara-saudara tidak memberikan perpuluhan. Kita mudah sekali menghakimi saudara-saudara kita yang lain kalau mereka beberapa kali bolong ibadah. Kita pintar sekali menghakimi saudara-saudara kita yang lain kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Kita lupa bahwa di hadapan Allah, standarnya Allah saudara-saudara, kita tidak lebih baik dari orang lain. Hanya saja kadang-kadang berdosa dengan cara yang lain. Nah saudara-saudara, ketika roh pikiran kita diperbarui saudara-saudara, karena sudah mengenakan manusia yang baru kemudian pikiran kita diperbarui saudara-saudara, maka di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ketika Rasul Paulus berkata supaya kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, itu terjadi. Anak kecil saudara-saudara, kadang-kadang orang tua sampai marah ketika anaknya minta es krim hari ini, besok minta es krim lagi. Besoknya minta es krim lagi. Hari ini makan permen, besok makan permen, besoknya makan permen, besoknya makan permen lagi. Es krim. Dia belum mengerti apa yang baik buat dia. Yang dia tahu adalah enak. Maka orang tua memberitahu yang baik sesekali gak apa-apa makan es krim. Makan es krim gak apa-apa kalau sikat gigi saudara-saudara. Orang tua memberitahu. Tapi bagaimana kalau orang dewasa
mintanya es krim, es krim, es krim, es krim. Itu berarti dia kekanak-kanaan, dia belum bertumbuh pikirannya. Saudara paham? Tetapi ketika anak ini mulai bertumbuh dewasa, semakin besar, dia tahu mana yang baik buat dia. Oh, makan es krim tiap hari enggak baik. Maka dia mulai pilih makanan-makanan yang sehat. Dia mulai suka makan sayur, dia mulai pilih-pilih makanan. Saudara, dia mulai menentukan apa yang baik buat dia karena sudah dikasih tahu. Ketika kita bertumbuh, saudara, kita makin mengenal Tuhan, bukan makin mengenali dosa orang lain, tapi makin mengenali Tuhan, berarti kita makin mengenali bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan untuk kita terus diperbarui roh pikiran kita. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar sepenuhnya bahwa untuk bisa memperbarui pikiran kita, maka respon kita itu saudara-saudara bukan berarti kita pasrah, pasif saudara-saudara. Karena yang merubah Allah ya terserah Allah lah. Enggak gitu saudara-saudara. Karena Allah yang merubah, maka respon kita haruslah merelakan diri. Terjemahan New Literal Translation memakai let God, let God, let God. Izinkanlah Tuhan mengubahmu menjadi manusia yang baru. Dibutuhkan respon, kemauan. Jadi ketika kita diajak semakin dewasa dalam hal rohani, bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan, diperbarui roh pikiran kita, maka yang harus kita lakukan adalah meresponi dengan cara mau. Sama seperti seorang guru mengajar kepada muridnya. Dulu waktu kita masih SD mungkin atau TK atau playgroup kita diajari dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bayangkan kalau anak SMA diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Tetapi ketika mulai bertumbuh maka akan mulai ada rasa sakit. Pusing saudara-saudara belajar. Mulai kita belajar aljabar, algoritma, saudara-saudara, macam-macam saudara-saudara, rumus-rumus kita harus hafal, kita harus mulai bisa menghitung integral, diferensial, segala macam saudara-saudara, kita mulai pusing tetapi dengan sakit saudara-saudara. Kita menikmati pertumbuhan. Maka pertanyaan yang semula yang saya tanyakan saudara-saudara, saudara harus pilih mana yang lebih menyakitkan. Menderita karena berubah atau menderita karena tidak pernah mau berubah. Rugi sekali jika misalkan kita sudah duduk di bangku SMA, saudara-saudara, hampir lulus tetapi kita kesulitan menghafal 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan, masih bingung saudara-saudara. Sementara saudara-saudara kita yang lain sudah hafal semuanya, mengerjakan tugasnya dengan sangat lancar. Kita yang rugi. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, izinkanlah Tuhan merubah, memperbarui pikiran kita. Karena penderitaan yang harus kita alami ketika berubah itu jauh lebih baik, itu jauh lebih mulia karena kita mulai bisa membedakan banyak hal. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini. Dimanapun kami saat ini berada, kami belajar untuk memberikan diri kami, pikiran kami untuk diperbarui oleh Tuhan. Tuhan tolong kami semua sehingga pikiran kami ditundukkan di bawah pikiran Kristus, sehingga yang kami semua kehendaki adalah apa yang Tuhan kehendaki untuk kami bisa lakukan. Yang baik, yang berkenan, yang bersempurna dan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami semua di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami ucapkan berkat bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan online ini dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang bergumul, sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami kesusahan, Tuhan tolong menghibur kami semua.
Ayo percaya kekuatan itu datangnya dari Allah sendiri. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan penopang setiap kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.